Di hari Minggu ini saya khotbah ini. Perkataan dan kepercayaan yang salah. Jadi saya memang sengaja memperbaiki error thinking dan error saying. Orang Kristen banyak melakukan kesalahan ini. Dan ini penting loh. This is not a small deal, ini bukan perkara sepele. Kalau kita salah di perkara-perkara ini kita bisa bleset. Kita bisa benar-benar terpleset ke sesuatu yang di luar rencana Tuhan. Makanya itu dengarkan, saya nggak bisa ulangi karena masing-masing punya pewahyuan tersendiri dan pasti itu pas untuk hidupmu. Kebaktian yang terakhir saya mau bahas, ini kepercayaan orang Kristen pun masih begini kadang-kadang. Arwah orang mati masih di dunia selama beberapa hari. Hal ini harus diwaspadai sebab kalau kita nggak hati-hati, kita bisa masuk ke dalam dunia okultisme tanpa kita sadari. Lewat jalur apa ayo? Lewat jalur superstisi bahkan tradisi. Kita harus mengerti bahwa sebagai anak Tuhan, firman itu adalah otoritas kebenaran. Alkitab, apa kata Alkitab itu yang absah. Bukan apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Ada orang percaya arwahnya masih ada berapa jam. Ada juga yang percaya 40 hari masih gentayangan. Masih ada di rumah. Tergantung sih dari suku apa. Masing-masing punya versi sendiri. Tapi itu adalah tipu muslihat loh. Kita harus waspada. Iblis itu gak bisa semerta-merta langsung aja tuntun kita masuk ke dalam dunia gaib. Dunia gaib itu seperti yang gitu-gitu, aku gak percaya. Aku sudah terlalu modern untuk yang pocong gitu-gitulah. Mungkin beberapa berkata, aku sudah gak di level itu. Tetapi kan masih percaya hal-hal tertentu ya. Superstisi itu adalah barang laku bagi si jahat. Karena lewat itu, apalagi yang tradisi nenek moyang, lewat jalan tersebut banyak orang tergelincir tanpa sadar masuk ke dunia alam roh yang salah. Masuk ke dalam okultisme tanpa sengaja. Meskipun enggak nampaknya seperti okultisme atau ilmu gaib, enggak. Black magic mungkin enggak seperti itu. Meskipun masih banyak yang demikian, tetapi mungkin di kota besar enggak terlalu. Tapi setan bisa menjegalmu masuk ke situ. Sebab kenapa? Kalau sampai Anda masuk ke area ini, setan berhak serang Anda. Langsung Anda keluar dari payung, tidak ada lagi perisainya dan iblis bisa memporak-porandakan sesuatu yang harusnya ada rencana indah di dalamnya. Dan khususnya anak cucu kita itu bisa jadi mangsa. Kalau Anda lihat sungguhan dia, orang-orang yang memulai perkara-perkara, memulainya dengan biasa, tapi lama-lama semakin serius di dalam dunia penyembahan berhala atau kepercayaan-kepercayaan yang tanda tanya, Anda lihat ya, loh, manusia hidup pasti punya masalah lah. Orang benar pun masalahnya gak sedikit. Tapi kalau Anda lihat, ada bedanya masalah itu yang karena Tuhan izinkan untuk membentuk kita dengan masalah yang terjadi karena kutukan. Karena setan. Lain. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita dihadang. Kita menghadapi tantangan, aniaya, rintangan. Sama kalau kita itu menghadapi malapetaka terus karena tidak ada penyertaan Allah. Itu beda loh. Beda. Ya memang tidak bisa saya jelaskan bedanya, tapi kalau Anda mengerti firman ini, Anda akan bisa membeda-bedakan roh sendiri nanti. Tapi yang saya ingin lindungi adalah jemaat kita, jangan sampai ada keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya tahayul. Meskipun bungkusnya bisa modern seperti percaya horoskop. Ada juga yang jauh lebih dusun, ada yang ke kota besar. Tapi sama-sama manusia itu punya kepercayaan-kepercayaan yang menentang apa kata firman. Dan yang tidak diajarkan oleh firman, itu yang kita yakini di hati. Nah itu bahaya sekali.
Jangan lupa dunia kerajaan Allah itu dunia percaya. Kita diselamatkan karena percaya bukan karena perbuatan. Jadi untuk setan mencuri sesuatu dari hidupmu sebelum membunuh membinasakan, dia akan bengkokkan kepercayaanmu. Sebab kalau dia bisa menang di area itu, dia bisa mengalahkanmu. Karena dengan apa kita kalahkan setan dan roh-roh dunia? Roh-roh dunia yang lemah ini loh, dengan apa? Di surat Yohanes dituliskan, bukan Injil Yohanes, di surat Yohanes dituliskan. Dengan apa kita mengalahkan dunia? Dengan iman kita. Iman itu kan percaya. Makanya kita gak kuat dalam doa. Makanya firman Tuhan kok seperti seolah-olah baru ditabur langsung hilang, diambil burung iblis. Atau ditaburkan di tanah yang gentayangan. Sehingga akarnya itu gak bisa dalam. Lalu timbul sepak belukar mencekik tanaman-tanaman firman, lalangnya membunuh gandum. Makanya kok kenapa firman Tuhan itu kok tidak bisa berkuasa atas hidup beberapa orang? Karena Anda mungkin orang itu setengah-setengah dalam percayanya kepada Tuhan. Sama Tuhan itu gak boleh dibagi. Tuhan Yesus itu satu. Kita gak boleh membagi Tuhan. Tuhan jangan dimadu. Salah satu hal yang paling simpel, karena ini titik lemah kita, ini titik rawan. Karena arwah yang saya sebut di sini, orang mati, kenapa kita susah sekali untuk tegas? Karena biasanya orang yang kita cinta, alias keluarga. Misalnya kalau setelah meninggalnya seseorang, lalu habis itu Anda dimimpiin. Mimpiin apa ya? Dimimpiin begini, tiba-tiba Anda melihat papa Anda, yang sudah almarhum misalnya. Bilang dingin, papa gak punya pakaian. Anda terganggu, bangun tidur itu gak langsung mandiku terus gosok gigi. Bangun tidur langsung mikirin. Aduh papa kasihan. By the way, itu bukan papamu. Karena Alkitab berkata orang mati dan hidup sudah terpisah. Sudah ada di dalam kekekalan. Bersama dengan Allah yang adalah hakim orang hidup dan orang mati. Misalnya seperti itu. Minta makan. Atau tiba-tiba ada sesuatu, tanda-tanda tertentu. Kok bisa gitu ya? Kok bisa ya? Anda hati-hati. Karena hal ini kayaknya tidak signifikan. Tapi sebenarnya sangat signifikan. Ya saya ajak kita melihat dulu. Kenapa pemikiran itu salah. Karena ayat di Lukas 23 ayat 42 sampai 43 bunyinya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatkan akan aku, apabila engkau datang sebagai raja, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tahukah Anda siapa yang berkata-kata di sini? Ini adalah penyamun yang hari itu mati bersama dengan Tuhan Yesus di sebelah Sang Juru Selamat. Salah satu dari dua penyamun, yang satu mencemoohkan, yang satu bertobat dengan kata-kata penyesalan. Ini adalah penyamun yang berakhir menerima Tuhan. Ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Pasti terponga-ponga, tidak seindah literaturnya. Kalau tulisannya kan lancar ya, ini ngomongnya pasti terputus-putus. Yesus, karena orang kalau disalib itu tidak bisa nafas. Karena dia digantung kan. Nafas itu pakai apa? Ya apa? Pokoknya singkat cerita, dia berusaha mengumpulkan seluruh kekuatannya dan dia bilang sama Tuhan Yesus, I'm sorry for my sin. Minta maaf untuk dosaku. Dia sempat bela Yesus loh. Dengan nafas terakhirnya dia masih bisa bela Tuhan ketika penyamun satunya itu mungkin teman. Itu ejek-ejek Tuhan, dia berkata, kita ini orang berdosa, dia ini orang benar. Kamu tidak berhak ngomong begituan. Dan penyamun ini akhirnya lupakan penjahat satunya. Itulah hati orang bertobat, fokus ke Tuhan. Dia nggak lihat orang lain, salahkan orang lain, merasa diri korban. Aku mau bertobat, dia dulu sebelum aku, nggak gitu. Dia langsung, meskipun dia nggak bisa menghadap Tuhan karena di samping gini menoleh, dia langsung datang ke Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku.
remember me apabila engkau datang sebagai raja. Ini pengakuan ini pengakuan iman sudah, ini pengakuan iman rasuli. Dia berkata, engkau adalah raja. Orang Farisi ahli Taurat aja belum ngaku, dia sudah mengakui. Orang berdosa ini mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi juru selamat, raja di atas segala raja. Itu hari keselamatannya. Kata Yesus kepadanya, nah kalimat Yesus ini menjadi doktrinnya. Orang mati kemana? Aku berkata kepadamu. Ini firman, Tuhan pun terpongah-pongah. Karena Tuhan Yesus 100% juga manusia. Merasakan sakit. Persis seperti Anda, kurang tidak lebih ya, persis seperti itu. Sakit adalah sakit. Manis adalah manis. Pahit adalah pahit. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus mati dulu. Jumat Agung pukul 3 sore, waktu Yesus mati gempa bumi. Penyamun ini mati waktu matahari hendak terbenam. Sebentar lagi hari Sabat, karena itu hari Jumat. Sabat Yahudi itu Sabtu. Tidak ada orang yang disalibkan boleh tetap tergantung di situ, karena itu dinajiskan dalam hukum Sabat orang Yahudi. Jadi harus diturunkan mayatnya. Nah, Yesus mati dulu. Karena matinya Yesus bukan kehabisan nafas, kehabisan darah. Meskipun dia mencurahkan seluruh darah. Dia matinya setelah berkata, Bapakku, kepadamu kuserahkan nyawaku. Sebelumnya Yesus berkata, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebelumnya lagi Yesus teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya kita nggak ditinggalkan kalau kita terima Tuhan. Dan Yesus mati. Karena itu saking cepat matinya. Meskipun lama ya, disalib dari pagi. Tapi harusnya masih bisa tahan tuh. Yesus ditusuk lambungnya oleh tentara untuk melihat apakah sudah mati beneran. Jadi secara ilmiah Yesus sudah pronounced dead. Bukan oleh dokter, tentara tahu karena waktu lambungnya itu misah antara air dan darah, berarti sistem tubuhnya sudah stop. Sudah berhenti. Yesus mati. Sehingga para tentara itu melihat, dia ini benar-benar anak Allah. Waktu dia meninggal, gempa bumi. Lalu setelah itu ditunggu-tunggu penyamun kanan kiri, nggak mati-mati. Maka apa yang dilakukan oleh para tentara? Dipatahkan kakinya. Pinter. Kaki patah. Pakai kekuatan apa untuk tarik nafas? Wong ini dipaku-paku, itu dipaku kok. Kakinya udah patah sebelah sini. Lututnya misalnya dipatahkan, tak, tulangnya. Dia nggak bisa nafas, dia matinya suffocated. Matinya itu gasping for air, bahasa Inggrisnya. Tidak bisa nafas, mati. Karena sebentar lagi Sabat. Nah, jadi Yesus ngomong dalam bahasa Inggrisnya, versi Inggrisnya Alkitab kita, atau bahasa Yunani kunonya, bukan hari ini juga. This evening. Tuhan itu luar biasa. Tuhan mati dulu, tapi Tuhan tahu nanti dia matinya kapan. This evening, sore petang ini, kalau kita di Indonesia jam maghrib, sore ini kamu langsung di Firdaus sama aku. Jadi roh tidak gentayangan ya. Jadi roh tidak gentayangan. Arwah orang yang pulang, orang baik, orang jahat, orang benar, orang salah, semua langsung kembali ke penciptanya. Dan kalau kita kembali tanpa tebusan darah Yesus, good luck my friend. Pakai apa kau akan suap Tuhan? Kau akan beli keselamatan. Makanya kalau mau selamat itu sekarang, waktu hidup. Dan kalau mau menyelamatkan, kita nggak bisa menyelamatkan si Yesus juru selamat. Tapi kita kan bisa bawa Injil. Kita kan bisa usahakan agar orang ketemu Tuhan. Paling tidak kan kita comblangkan ke Tuhan gitu loh. Karena Tuhan sudah mati untuk tebus umat manusia, tapi manusia datang ke Tuhan. Enggak, itu yang kita perjuangkan. Jadi kalau kita memang mau selamatkan orang, sekarang waktunya di hidup ini. Kalau enggak nanti setelah mati, jangan kau sembah orang itu. Karena enggak akan membawa perubahan apa-apa bagi yang mati. Tapi malah justru membawa kutukan bagi yang hidup, yang menyembah orang mati. Arwah tidak perlu kita doakan. Karena itu percuma, sia-sia.
Karena Anda sudah tidak berhak. Itu di ranah pencipta. Dan kalau kita berdoa kepada arwah, nah itu lebih parah. Berarti kita menuhankan mereka. Misalnya itu nenek moyang, papa mama, atau siapa, atau eyang. Kalau kita berdoa kepada arwah, berarti kita berkata bahwa arwah ini Tuhanku. Orang mati kalau bisa ngomong lagi, bisa ngamuk setengah mati di doa. Kalau kita doa kepadanya. Bisa ngamuk. Misalnya, kalau yang sudah selamat nih di sorga, itu kalau dia bisa ngomong lagi, seperti Samuel yang dipanggil ahli nujum, gara-gara Saul memaksa. Saya nggak tahu, itu pro kontra cerita. Apakah Samuel beneran atau apa, tapi itu dalam kedaulatan Allah, nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu, tapi paling tidak, lewat show itu, Tuhan menunjukkan displeasure. Tuhan menunjukkan tidak senang dengan praktek nujum ini. Sehingga Samuelan atau Samuel beneran hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak usah mendahului firman. Ngamuk sama Saul. Kenapa kau ganggu aku? Why have you disturbed me? Ngamuk. Kalau orang di sorga, meskipun dia ke sorga, tapi kita yang belum bertobat percaya, kita doa kepada mereka. Kalau dia bisa ngomong, ngamuk pol sama kita. Ngapain lu ganggu gua? Tapi kalau orang di neraka, ini gak ada ditulis di firman ya, ini adalah logika saya. Tapi logika saya juga diperbarui akal budinya oleh firman. Ini adalah pikiran dungu saya sekali lagi. Kalau orang itu masuk neraka, dia gak percaya, dan keturunannya juga penyembah berhala. Lalu ketika dia mati, tiba-tiba dia jadi Allah. Heran kan? Lalu kita doa kepada arwah, bukan untuk arwah. Kalau doa untuk arwah kita tahu semua itu gak ada hasil, nol-nil. Justru itu bisa dimanfaatkan dan ditunggangi oleh roh yang kita gak kenal. Dan itu bukan orang tua dan nenek moyang kita. Roh itu nanti yang berbicara, itu bukan mereka. Karena dunia tempat kita tinggal ini, hanya ada 3 saja penghuninya. Oke? Yang pasti ada manusia yang hidup. Ada setan. Karena belum waktunya untuk dilempar ke lautan api. Dan ada Tuhan. Kemahadirannya. Dan Tuhan menyatakan kehadirannya di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Atau di mana ada orang percaya. Hanya 3. Tidak ada orang mati. Orang mati itu sudah pergi ke tempat yang lain. Dan tidak ada penghubungnya, ada jurang yang memisahkan antara hidup dan mati. Tidak bisa berseberang. Kita harus tahu kebenaran ini dulu. Supaya jangan sampai keturunan kita disesatkan. Atau kita yang disesatkan. Nah, kenapa dunia itu disimpan hanya ada. Seperti Taman Eden gitu. Hanya ada Adam dan Hawa dan keturunannya kita. Ada Tuhan, pohon kehidupan. Dan ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yaitu setan, dosa dan setan. Kenapa? Karena orang mati sudah selesai waktunya. Coba baca Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Baca dulu nanti saya jelaskan lagi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Tidak ada reinkarnasi, tidak ada arwah yang masih tinggal di bumi. Sesudah itu dan sesudah itu dihakimi. Saya ulang, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali. Nggak ada reinkarnasi dalam kekristenan, kita percaya resurrection atau kebangkitan. Kebangkitan tubuh untuk dihakimi. Dan tubuh kemuliaan yang diselamatkan. Dan sesudah itu dihakimi. Sekali langsung dihakimi. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan dia. Dunia itu dijaga hanya ada 3 unsur lah saya sebut. Saya rasa saya tidak berani menyebut Tuhan itu unsur Tuhanlah segala-galanya. Tapi pasti ada Tuhan. Ada setan, masih ada. Ada manusia yang masih hidup. Arwah manusia yang sudah mati sudah tidak ada di sini. Not here. Tidak di sini. Kenapa? Supaya yang hidup mendapat kesempatan untuk memilih hidup bagi siapa, mati lalu dihakimi. Orang mati tidak boleh campur urusan orang hidup. Pengkhotbah ada katakan, saya tidak punya waktu untuk buka satu persatu.
Sebab antara hidup dan mati sudah tidak. Yang mati tidak punya bagian dalam kehidupan orang hidup. Supaya mereka tidak pengaruhi dan campuri arwah-arwahan. No. Supaya nanti setiap orang yang hidup tidak bisa salahkan arwah suatu hari kalau dia binasa. Dia berkata, ini ngomong gini, nenek moyang berkata, bukan. Kau tahu kebenaran, kau memilih kemana. Di dunia ini hanya orang hidup punya kesempatan hidup sekali, lalu dihakimi. Setelah dia mati, dia harus fair. Tidak dicampuri sama arwah orang mati. Supaya dia bisa memilih antara Tuhan atau setan, kebenaran atau dusta. Itu adalah arti yang di dalam firman di kitab Mazmur. In the land of the living dalam bahasa Inggrisnya. Di negeri orang-orang hidup. Maksudnya, kau masih izinkan aku hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Wah, saya masih terpengaruh kemarin ibadah senior. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Terus, waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Terus, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih gocap. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Arwah gak boleh campur. Gak boleh campur. Saya gak ngomongin untuk mematahkan hati kalau ada di antara kita yang barusan mengalami perkabungan. Makanya itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau belum telat, mau cintai orang itu sekarang. Jangan tunggu nanti ketika dia tiada, kita penasaran dan terpaksa harus nyembah karena hati kita guilty. Mau bilang I love you itu sekarang, waktu masih bernafas, I'm sorry. Kalau bisa lebih baik lagi waktu dia masih sehat. Kalau mau senangkan, apalagi kalau mau menyelamatkan, sekarang. Tapi kalau telat, jaga-jaga di sini ada orang-orang yang menyesal, dulu gak pernah mencintai seseorang lalu dia mati atau meninggal dunia. Ya sudah, serahkan penyesalanmu kepada Tuhan. Tuhan itu penebus. Dia tidak hanya menebus dosa kita, dia menebus segala sesuatu dan segala perkara termasuk our regrets. Kita kan tidak bisa rewind, tidak bisa kita itu mengulang sejarah, tapi Tuhan itu tidak hidup di masa kini, masa depan. Ada orang berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Karena aku tahu dia pegang hari esok. Itu lagu memberi kesan bahwa Tuhan sudah ada di masa depan. Benar, tapi sepertiga benar. Tuhan itu tidak hidup dalam kronos waktu manusia. Kita itu manusia hidup tidak linear. Saya ajak Anda mikir dikit ya. Hidup kita itu in the present. Jam berapa sekarang? Di Surabaya, waktu Indonesia bagian Barat, 1948. Belum satu pun Anda di 1949. Beda zona waktu di Amerika, sekarang mereka masih pagi. Itu aja sih. Tapi kita semua hidup at the same time. Paham ya? Kita semua punya masa depan, belum ada satu orang pun di sana. Tapi kita punya masa lalu. Dan kita sudah gak bisa ke situ. Bukan yesterday. When I was young, I listened to the radio. Wah, keluar semua lagu lama saya. Kok rasanya sedih sekarang, zaman udah berubah. Itu lagu kan tentang, kenapa ya dunia gak seperti dulu? Gak bisa, kita hanya bisa nostalgia. Tapi jangan terlalu sering nostalgia, nanti jadi nostalgila. Kita sudah gak mungkin bisa ke masa lalu. Itu sudah berlalu. Tuhan however, dia hidup di masa sekarang. Bersamaan dengan sekarang ini, dia sekarang juga sudah hidup di masa depan. Dan dia juga ada di masa lalu kita. Dan itu semua ada di hadiratnya. Makanya kalau kita menyesal sesuatu di belakang, cari Tuhan. Meskipun kita tidak akan dibalikkan ke sana, Tuhan akan tebus rasa bersalah kita. Kalau kita bawa ke Tuhan, daripada kita atur sendiri. Aku nyesel nih, gak pernah cinta orang ini. Nah, karena dia sudah tiada,
maka aku harus terus berdoa untuknya. Saya rasa maksud hatimu mulia, caramu salah. Karena itu mengundang tanpa sengaja penyembahan berhala. Yang mati tidak akan kepengaruh, yang hidup terpengaruh. Apalagi anak-anak Anda, keturunan Anda langsung dicekal sama kuasa gelap. Karena Anda masuk ke ranah okultisme. Semoga Anda mengerti ini. Saya ngomong begini saya rasa sekali-kali perlu. Karena hal ini hal yang sangat-sangat relevan di setiap suku budaya. Dan kalau saya sebagai gembala sidang tidak melengkapimu sampai ke sana, jaga-jaga semua yang kita ajarkan percuma, ujungnya jebolnya, bocornya di situ. Kita Kristen terus, Kristen sungguh. Bukan meninggalkan semua tradisi budaya, no, pertahankan yang baik. Tapi yang tidak diajarkan firman, jangan kau lakukan. Saya sangat bangga sebagai orang Asia. Sebagai orang Indonesia apalagi. Nah, saya juga suku Tionghoa. Ada suku Nias. Di sini ada suku Jawa. Kita semua punya kesukuan kita. Bukan kita yang milih, kita dilahirkan di situ. Kita semua pasti punya suatu kelebihan di sana. Setiap suku itu punya kelebihan. Suku Batak contohnya, berani-berani. Punya rasa keadilan, banyak jadi pengacara, jadi apa. Ya kan? Coba, setiap suku itu ada kelebihannya. Tetapi, jangan lupa loh, setiap suku itu juga suku manusia. Semua itu ada kejatuhannya. Nah, yang kejatuhannya jangan kau warisi. Dan jangan kau wariskan. Kejatuhannya, kita harus salibkan di kaki Tuhan. Tapi yang baik kita pertahankan. Ya, kita pertahankan. Orang-orang Indonesia Timur itu luar biasa. GMS Live ke sana ya. Mereka pelayanan itu tanpa fasilitas, nggak mengeluh. Itu spiritnya itu. Budayanya itu sudah budaya hamba Tuhan sekali. Tahan banting. Nggak ngomelan. Tidak merasa berhak seperti orang-orang dari metropolitan. Luar biasa. Setiap budaya itu ada something kelebihan. Setiap bangsa. Tapi jangan ambil superstisinya. Nah, ketika kita berdoa kepada arwah, saya tadi belum selesaikan ini. Ini pikiran saya dungu ya. Saya ajak Anda, saya kalau ngajar firman, saya tidak akan ajar firman langsung suapin Anda, begini pokoknya. Saya ajak Anda berproses dengan saya. Firman ini semoga mendewasakan, tidak mengerdilkan. Daripada saya bilang, gak boleh, terus gak dijelasin gak bolehnya, kenapa? Kenapa kalau kita berdoa kepada arwah? Kalau yang Kristen pasti ngamuk tuh, yang sudah bersama dengan Tuhan. Tapi yang enggak, pikiran dungu saya ya. Kalau mereka bisa ngomong ya, ngamuk mereka, kau memperberat hukumanku di akhirat. Tuhan makin cemburu sama aku. Gara-gara aku, kau pasang di situ, sekarang turun-temurun semua menolak untuk jadi pengikut Tuhan. Karena semua berebut kasih gua makan. Karena saya sudah tidak bisa menikmati sama sekali. Ini pikiran dungu saya ya. Tambah buat susah orang di akhirat. Ini saya ngomong gini dari hikmat. Bukan dari apa kata firman. Firman jelas-jelas melarangnya. Tapi izinkan saya bicara dari bahasa yang dapat kau pahami. Bahasa apa ya? Dalam bahasa Bataknya, bahasa Cingli. Bahasa masuk akal itu. Tambah ngamuk, iya Tuhan. Anda justru memperberat loh. Orang-orang yang kau sembah. Anda memperberatnya. Be careful. Be careful. Itulah sebabnya orang-orang gak mau kenal Tuhan gara-gara apa? Makanya saya ngomong terus sama anak-anak saya. Ya, masih hidup lama tetapi saya tetap harus ngomong. Karena kematian adalah realitas semua orang. Termasuk kami, termasuk saya. Someday when it's my time, don't pray to me, don't pray for me. Kalau sudah gone ya, sudah pergi ya. Kalau masih hidup doakan aku, doakan kita saling mendoakan. Don't. Kalau anak-anak mendoakan papanya yang sudah meninggal, kalau papanya itu takut akan Tuhan, nggak ketemu tuh anak sama papanya di sorga, nggak ketemu karena anaknya penyembah berhala, malah nggak ketemu. Jadi kita tahu langsung hari itu bahwa Yesus berkata kepada
si penyamun yang bertobat dan lahir baru. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya this evening, hari ini juga, kamu dan aku bersama-sama di Firdaus.